Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dwi Titi Oktaviani dari Prodi Ilmu Al-Quran dan Tafsir ingin menjelaskan tentang ulumul Quran dan sejarah perkembangannya. Apa itu ulumul Quran? Ulumul Quran biasa disebut juga sebagai usul at-tafsir, yang artinya dasar-dasar atau prinsip penafsiran. Mengapa demikian? Karena memuat berbagai pembahasan dasar atau pokok yang wajib dikuasai dalam menafsirkan ilmu Al-Quran, seperti sebab turunnya Al-Quran, masa turunnya ayat dan tertib turunnya ayat tersebut, dan lain sebagainya. Definisi ulumul Quran itu sendiri ialah secara bahasa sejumlah pengetahuan tentang Al-Quran. Mengapa demikian? Karena al-ulum adalah jamak dari kata ilmu dan masdar dari kata alima ya'lamu yang berarti mengetahui, dan al-ulum berarti sejumlah pengetahuan. Dan ulumul Quran secara istilah adalah suatu ilmu yang mencakup berbagai kajian yang berkaitan dengan kajian Al-Quran. Bahwa Al-Quran adalah mukjizat Islam yang abadi, di mana semakin maju ilmu pengetahuan, semakin tampak validitas kemujizatannya. Lalu, bagaimana sejarah perkembangannya? Sejarah perkembangan Al-Quran dari zaman Rasulullah SAW hingga zaman Abu Bakar radhiyallahu anhu dan Umar radhiyallahu anhu, Al-Quran disampaikan secara lisan. Pada zaman Rasul menyampaikan kepada para sahabat-sahabatnya, yaitu penduduk asli Arab. Dan begitu juga pada zaman Abu Bakar radhiyallahu anhu dan Umar radhiyallahu anhu, mereka menyampaikan Al-Quran secara lisan yang masih bersandar pada riwayat. Dan pada masa Khalifah Utsman radhiyallahu anhu, pada masa ini orang-orang Arab sudah mulai bergaul dengan orang non-Arab, sehingga mulailah dikumpulkannya Al-Quran dalam bentuk mushaf, yakni diberi nama Mushaf Al-Imam atau Mushaf Induk, dan tulisan-tulisan huruf-hurufnya tersebut disebut Ras Utsmani. Lalu pada masa Khalifah Ali radhiyallahu anhu, Ali memerintah Abul Aswad Ad-Duali untuk menggagas kaidah ilmu nahwu dan i'rab Al-Quran. Dan pada masa sahabat-sahabat lainnya tetap meneruskan tradisi memahami Al-Quran menurut keadaan mereka masing-masing, dan mereka mengajarkan kepada kaum tabi'in. Dan kaum tabi'in sendiri banyak menimba ilmu dari para sahabat-sahabatnya, dan kemudian melakukan ijtihad dalam menafsirkan ayat. Dan pada masa kedua Hijriyah adalah masa kodifikasi Al-Quran. Lalu pada masa abad ketiga Hijriyah, sekelompok ulama melakukan penafsiran secara komprehensif terhadap Al-Quran sesuai tertibnya ayat dan yang ada di mushaf. Dan pada abad keempat Hijriah mulai banyaklah ulama-ulama yang menulis tentang kajian ulumul Quran dari segi manapun. Lalu berlanjut sampai ke zaman menarik dengan ilmu-ilmu lain. Orang yang berkompeten dengan gerakan pemikiran Islam terus berupaya menemukan rumusan kajian Al-Quran yang relevan